Shalom saudara terkasih dalam kasih Kristus. Dalam refleksi Gembala hari ini mengambil tema kelemah lembutan Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sama-sama akan kami renungkan hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan membuka dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga Yesaya 53 ayat yang ke-12. Tapi saya hanya akan membacakan Yesaya 53 ayat yang kedua hingga yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, hari ini kita merenungkan satu bagian dari kitab Yesaya ini, dan ini menjadi satu bagian yang biasa disebut dengan istilah The Servant Songs. Dan dalam Yesaya ini sebenarnya ada sekitar 4 servant songs, saudara, dan salah satunya dalam bagian yang telah kita baca tadi, di mana dalam lagu ini ada 5 stansa atau 5 bait, di mana masing-masing bait itu terdiri dari 3 ayat, saudara. Nah, saudara, ini merupakan satu syair atau lagu yang dituliskan mengenai seorang figur hamba Tuhan. Dan itu menjadi sebuah nubuat akan datangnya seorang hamba Tuhan. Dan seperti apakah dia? Dan apa yang hamba Tuhan ini lakukan, saudara? Maka saudara, dalam sejarah, identitas sang hamba Tuhan ini kemudian ditafsirkan beragam. Namun ketika kita kemudian melihat ketepatan dari penggambaran dari seorang Nabi Yesaya ini tentang sang hamba Tuhan ini, maka kita tidak akan meragukan lagi bahwa yang dinubuatkan oleh Yesaya adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri, saudara. Saudara, di sini Yesaya memaparkan sebuah gambaran yang sangat ironis, di mana sang hamba Tuhan ini akan mengalami keberhasilan dan dia dimuliakan. Tapi justru ketika dia mengalami penderitaan dan mati. Dan sepanjang pasal 53 inilah Yesaya sendiri mengungkapkan tragedi yang dialami oleh sang hamba Tuhan ini. Disebutkan di ayat kedua dan ketiga. Dikatakan sebagai taruk, sebagai tunas dari tanah kering. Maka juga dikatakan yang dihina dan kemudian dihindari oleh orang. Maka ini semua menjadi sebuah gambaran bagaimana sang hamba Tuhan ini dianggap sebagai sosok pendosa oleh orang-orang pada masanya. Karena mereka menganggap bahwa semua penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan ini adalah hukuman Allah atas kesalahan sang hamba Tuhan itu sendiri. Dan ini menjadi sebuah konsep yang sebenarnya adalah konsep dari teologi retribusi, saudara. Ketika kita taat, kita dapat berkat. Tetapi kalau kita tidak taat, kita akan mendapatkan kutuk atau mendapatkan hukuman dari Allah. Maka dengan paradigma teologis seperti inilah, maka tidak heran, saudara, kita bisa menilai sosok sang hamba Tuhan ini sebagai pendosa yang bisa dihindari, yang bisa dihina pada akhirnya. Nah, saudara, kalau kita bisa tahu bahwa Yesaya mencatat mulai dari ayat ke-5 sampai ke-9 detail dari penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan ini. Dan itu menjadi satu penderitaan yang harusnya menjadi penderitaan yang kita tanggung sebenarnya. Di ayat ke-5, saudara, dia ditikam dan diremukkan. Ayat ke-7, dia dianiaya dan tidak dapat membela dirinya. Ayat yang ke-8, saudara, dia ditahan atau dihukum hingga mati. Dan ayat ke-9 dikatakan dia dikuburkan di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Itulah mengapa Nabi Yesaya itu membuka pasal 53 ini, saudara, di ayat yang pertama ini dengan perkataan, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar ini?
Kalau begitu tragisnya kehidupan sang hamba Tuhan ini, maka siapakah yang mau percaya kehidupan hamba Tuhan yang menderita ini kemudian akan mengalami keberhasilan dan bahkan dimuliakan? Tetapi kita tahu bahwa alasan mengapa sang hamba Tuhan ini mengalami semua kesengsaraan dan penderitaan yang sedemikian parahnya itu, karena dia menanggung penyakit kita dan kesengsaraan kita. Nah, inilah ironi kedua yang dimunculkan oleh Nabi Yesaya di sini, di mana sang hamba Tuhan itu melakukan substitusi gitu ya, terhadap apa yang seharusnya kita tanggung. Jadi manusia menganggap bahwa penderitaannya itu adalah satu kesalahannya sendiri dan wajar jika hamba Tuhan ini menerima semua hukuman itu. Padahal saudara, semua yang dialami oleh hamba Tuhan ini justru karena dia menanggung hukuman manusia yang berdosa. Dan melalui penderitaannya ini pula, di ayat kelima dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu adalah satu kata yang mengacu pada luka bekas cambukan di kulit manusia. Dan setiap luka-luka dari cambukan itu dan kesengsaraan yang dihadapi oleh sang hamba Tuhan ini justru membawa kesembuhan bagi kita semua, saudara. Saudara, Yesus Kristus, sang hamba Tuhan yang menderita itu telah datang bagi kita. Ia datang dengan segala kelemah lembutan karena dia datang mau menanggung konsekuensi semua hukuman dosa kita, meskipun dia sendiri tidak berdosa. Sebagai manusia biasa, saudara, kita itu sulit ya. Tentu kita sangat sulit untuk kemudian menerima suatu konsekuensi hukuman yang berat kepada kita untuk sesuatu kesalahan yang bukan kita lakukan. Tetapi karakter kasih dan kelemah lembutan dari Yesus itulah membuat dia rela menanggung semua itu bagi kita. Saudara, bukankah inilah pesan Natal yang harusnya kita bawa dan kita syiarkan bagi dunia yang saat ini menderita oleh karena dosa. Itulah mengapa saudara, di masa-masa Advent ini, di masa kita memasuki masa raya Natal ini, biarlah saudara, Natal tahun ini semakin membawa kita itu semakin berkobar-kobar dalam kasih kita kepada Tuhan dan juga berkobar-kobar dalam kasih kita kepada sesama. Karena kita tahu kita memiliki Tuhan yang mau rela menanggung hukuman dosa bagi kita, orang-orang yang selayaknya ada dalam hukuman dosa itu. Bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk benar firman Tuhan pada hari ini. Dan bila setiap kami semakin mengalami sukacitamu, karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan penderitaan kami dan menanggung setiap hukuman dosa ini, agar setiap kami dibebaskan dari dosa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.